Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, salah satu amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 126 garing PUU strip 24 Romawi garing 2026 bertanggal 17 Juni 2026 dalam perkara pengujian undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat yang sangat mengejutkan adalah Mahkamah Konstitusi menyatakan conditionally unconstitutional atau tidak konstitusional bersyarat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 apabila dalam waktu paling lama 2 tahun sejak putusan MK ini diucapkan tidak dilakukan perubahan atau penggantian terhadap undang-undang tersebut dengan antara lain berpedoman pada putusan-putusan MK dan menyerahkan pengaturan, ya, ini yang penting, pengaturan status organisasi advokat atau OA apakah akan tetap menjadi single bar atau satu wadah tunggal organisasi advokat atau multibar atau banyak organisasi sebagai wadah advokat sebagai bagian dari kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Mengapa mengejutkan? Karena putusan MK ini ternyata melebihi dari yang dituntut oleh pemohon, yang sering juga disebut dengan istilah ultra petita, yang hanya meminta agar pasal 12 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sedangkan MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap seluruh pasal yang ada dalam undang-undang advokat tersebut. Nah, konsekuensinya pemerintah dan DPR berkewajiban dalam waktu paling lama 2 tahun untuk membentuk undang-undang yang isinya mengubah beberapa pasal atau mengganti undang-undang advokat ini dengan yang baru, yang isinya atau di dalamnya menetapkan status OA ke depan itu seperti apa. Apakah tetap single bar atau berubah menjadi multibar. Pertanyaannya, status OA seperti apa yang paling ideal pasca putusan MK nomor 126 ini untuk dirumuskan kemudian dituangkan dalam undang-undang baru sebagaimana amanat dari putusan MK nomor 126 ini. Nah, sobat, secara historis, sesungguhnya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, para advokat di Indonesia sudah pernah atau berpraktek memiliki organisasi advokat yang berstatus single bar. Karena pada waktu itu, ya, tepatnya pada 1964, berdiri atau didirikanlah Persatuan Advokat Indonesia atau PRADIN, yang kemudian berganti atau digantikan oleh organisasi baru, yaitu Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN pada tahun 1981. Kedua organisasi ini, baik PRADIN maupun IKADIN, adalah satu-satunya wadah bagi para advokat dalam berorganisasi. Nah, beberapa tahun menjelang berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, lahir beberapa organisasi advokat baru, seperti Ikatan Penasihat Hukum Indonesia, ada Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia, kemudian Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, dan Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI, yang membuktikan atau menunjukkan telah terjadinya perubahan status OA di Indonesia dari single bar menjadi multibar. Kemudian status OA sejak berlakunya Undang-Undang 18 2003 mengalami perubahan yang seperti dirasakan sampai hari ini, yaitu perubahan antara single bar secara yuridis dengan berdirinya Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI, dan juga multibar dengan berdirinya lebih dari 50 organisasi advokat di Indonesia saat ini, ya, yang secara empiris terjadi sampai diajukannya permohonan pengujian undang-undang advokat ini. Nah, berdasarkan fakta historis, yuridis, dan empiris inilah, maka menurut saya status organisasi advokat yang paling ideal ke depan adalah federasi organisasi advokat, di mana organisasi-organisasi advokat yang masih eksis dan memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang baru nanti, itu kemudian bergabung ke dalam Perhimpunan Advokat Indonesia atau PRADI sebagai satu-satunya organisasi advokat yang ada yang pernah didirikan oleh beberapa organisasi advokat. Dan PRADI inilah yang nanti kelak menjadi induk organisasi advokat secara nasional sekaligus yang menaungi seluruh organisasi advokat yang ada.
dengan kewenangan-kewenangan yang strategis ya, untuk menaungi kebutuhan para advokat di semua organisasi advokat yang ada. Misalnya mengawasi seluruh advokat secara nasional, kemudian membuat dan menetapkan kode etik advokat yang berlaku secara nasional untuk seluruh advokat di Indonesia yang bergabung di organisasi-organisasi advokat yang dinaungi oleh Pradi. Kemudian juga kewenangan federasi organisasi advokat ini adalah menegakkan kode etik dan menjatuhkan sanksi etik terhadap advokat pada tingkat kedua atau tingkat banding setelah pada tingkat pertama di level organisasi advokat di daerah-daerah ya dianggap tidak menyelesaikan atau ada yang tidak puas sehingga bisa mengajukan banding ke Pradi. Kemudian apalagi kewenangannya? Memverifikasi organisasi advokat yang akan bergabung dalam federasi dan juga menetapkan standar pendidikan profesi advokat yang benar-benar terukur sehingga melahirkan advokat yang berintegritas dan profesional. Nah, dengan perubahan status organisasi advokat ini yang mengakomodir kebutuhan single bar dan juga multi bar sehingga dia berubah menjadi federasi organisasi advokat, diharapkan tidak ada lagi masalah di kalangan para advokat terkait dengan keanggotaan advokat dalam organisasi advokat. Demikian sobat, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.